Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Puspitasari dengan NPM A1A024010 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah laporan hasil bacaan saya mengenai tes close dalam mata kuliah keterampilan membaca yang diampu oleh dosen Ibu Dika Zakiah MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai laporan bacaan tes close dalam penggunaan pengajaran berbahasa. Pertama-tama yaitu pada tahun 1970-an, pendekatan struktural dalam pengajaran bahasa mulai dipertanyakan karena terlalu fokus pada latihan mekanis seperti stimulus respon dan juga kurang memperhatikan faktor internal pembelajarnya seperti motivasi, bakat, dan juga kemampuan alami dalam menguasai bahasa. Nah, lalu sebagai solusi muncullah pendekatan pragmatik ataupun komunikatif yang menekankan pentingnya konteks dalam penggunaan bahasa. Salah satu alat evaluasi yang dikembangkan dalam pendekatan ini yaitu yang adanya tes close. Nah, apa sih tes close itu sendiri? Nah, di sini dijelaskan bahwa tes close itu pertama kali diperkenalkan oleh Wilson Taylor, yaitu nama close terinspirasi dari konsep closure dalam psikologi Gestalt yang merujuk pada kecenderungan manusia untuk melengkapi informasi yang tidak lengkap. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja tes close. Di sini dia menjelaskan bahwa sebuah teks itu diberikan dengan beberapa kata yang sengaja dihilangkan. Lalu peserta tes diminta mengisi kekosongan tersebut berdasarkan pemahaman mereka terhadap konteks. Selanjutnya yaitu terdapat dua metode utama dalam tes close. Yang pertama adanya fixed ratio method. Di sini yaitu kata itu dihilangkan secara berkala, misalnya setiap kata kelima. Yang kedua yaitu variable ratio method, di mana kata dihilangkan berdasarkan jenisnya seperti kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat. Selanjutnya yaitu fungsi tes close. Tes ini tidak hanya menguji pemahaman bahasa saja, tetapi juga memiliki beberapa kegunaan praktis. Di mana yang pertama dia ini menilai tingkat keterbacaan teks, yaitu membantu guru memilih materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu mengukur kemampuan membaca, di mana dia ini memiliki korelasi tinggi dengan tes pemahaman bacaan lainnya. Lalu selanjutnya mendeteksi masalah dalam teks, di mana dia mengidentifikasi bagian-bagian yang sulit untuk dipahami. Lalu ada juga evaluasi kelancaran berbahasa, meskipun beberapa penelitian meragukan kekurangannya tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menilai efektivitas pengajaran, yaitu membantu guru untuk mengevaluasi apakah materi yang diajarkan itu sudah tepat ataupun belum. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah ataupun syarat membuat tes close. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu pemilihan teks, yaitu pilihlah teks yang alami dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta. Lalu hindari teks terlalu sulit ataupun terlalu mudah. Yang kedua yaitu penentuan cara penghilangan katanya. Yang pertama bisa menggunakan fixed ratio untuk evaluasi menyeluruh. Yang kedua juga bisa menggunakan variable ratio jika ingin fokus pada aspek tertentu seperti tata bahasa. Lalu yang ketiga yaitu ada variasi soal, di mana yang pertama bisa berupa isian terbuka, memberikan huruf pertama sebagai petunjuk ataupun pilihan ganda. Selanjutnya yaitu cara memberi nilai. Nah, di sini yang pertama adanya exact word. Nah, jawaban ini harus sama persis dengan kata kunci, di mana cocok untuk teks kosakata. Yang kedua ada contextual appropriateness,
yaitu jawabannya itu diterima selama masuk akal dalam konteks lebih fleksibel untuk menerima pemahaman holistik. Selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan test close. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah dibuat dan juga diterapkan, dan juga dapat mengukur pemahaman kontekstual, lalu berguna untuk berbagai tujuan evaluasi. Nah, untuk kelemahannya sendiri di sini terdapat reliabilitasnya dipertanyakan. Butir soalnya saling terkait sehingga metode penilaian tradisional seperti Cronbach Alpha ini kurang tepat. Lalu ada juga validitas tidak selalu jelas, di mana tidak semua peneliti ini sepakat dengan tentang aspek apa yang sebenarnya diukur oleh tes ini. Lalu ada juga dipengaruhi oleh teks dan juga cara penskoran. Jadi hasilnya ini bisa berbeda tergantung teks yang digunakan dan juga cara memberi nilainya. Selanjutnya yaitu terdapat kontroversi seputar test close, di mana beberapa peneliti seperti Farhadi dan juga Alderson, mereka ini mengkritik klaim bahwa test close ini secara otomatis valid dan juga reliable. Mereka menemukan bahwa performa peserta bisa sangat dipengaruhi oleh jenis tes dan pola penghilangan kata. Nah, tes ini lebih cocok untuk mengukur kosakata dan juga tata bahasa daripada kemampuan pragmatik murni. Nah, ada juga risiko bias seperti bias budaya ataupun kesulitan linguistik yang memengaruhi hasil tes. Baiklah, dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut yaitu bahwa test close adalah alat yang berguna dalam evaluasi pengajaran berbahasa, terutama dalam pendekatan komunikatif. Namun, penggunaannya itu harus hati-hati karena memiliki keterbatasan dalam hal reliabilitas dan juga validitas. Nah, agar hasilnya akurat, guru sendiri perlu memperhatikan pemilihan teks, metode penghilangan kata-katanya, dan juga sistem penskoran yang tepat. Baik, mungkin itu saja laporan hasil bacaan tentang test close yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.